Shalom kaum ibu, salam sehat untuk kita semua. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 35. 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 35. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sangat mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai kami dan memberkati kami, menyertai kami di setiap pergumulan kami, menguatkan kami dan memberikan Injil Tuhan di dalam kehidupan kami pada saat ini, yang juga adalah kerinduan kami mendengarkan sabda Tuhan. Di hadapan kami telah tersedia firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan berserta kami, memberkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan serta curahan Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu dan mohon dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 35. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihan-Mu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini dan kepada anak-Mu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang."
Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Lalu dimuatnya lah semuanya ke atas keledai, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku, aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya." Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara padamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya, demikianlah ia, Nabal namanya, dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuhanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini." Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu, dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah,
dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang telah membaca firman Tuhan, terlebih lagi juga akan menghidupkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom. Kaum perempuan GKP Jemaat Rangkas Bitung, dimanapun kita berada, salam sehat. Semoga sehat-sehat semuanya. Judul perikop firman Tuhan ini adalah Daud, Nabal, dan Abigail. Dan di dalam renungan yang dibuat oleh Majelis Sinode, diajak untuk perempuan itu berani untuk bernegosiasi. Di dalam firman Tuhan kita melihat peristiwa yang luar biasa, yang mana ada Daud, kemudian ada Nabal, dan juga ada Abigail. Nabal dan Abigail adalah sepasang suami istri. Nabal suaminya, Abigail istrinya. Nabal itu orangnya yang bebal. Kita baca sendiri tadi di dalam firman Tuhan, dikatakan Nabal itu orangnya bebal dan memiliki perilaku yang kasar. Sedangkan Abigail itu orangnya bijaksana dan cantik. Dalam firman Tuhan terdapat Nabal yang memiliki perusahaan di Karmel. Dia orangnya orang kaya. Jadi peristiwanya pada saat itu ia sedang seperti melakukan panen. Dia menggunting bulu domba. Dia panen dan selama dia mengurusi berserta juga anak buahnya, mereka itu diawasi, dijaga oleh orang-orangnya Daud. Jadi dijaga mereka, seperti dikatakan di dalam firman Tuhan oleh budaknya Nabal kepada Abigail bahwa orang-orangnya Daud selalu ada menjaga mereka baik siang maupun malam. Jadi ketika mereka menggembalakan dombanya, mereka itu berada dalam situasi yang aman karena ada penjagaan dari pasukannya Daud. Namun ketika Nabal sedang panen, dia menggunting bulu domba, ia justru ketika dijumpai oleh anak buahnya Daud, pasukannya Daud, ia justru malah tidak mengenalnya. Padahal tujuannya, kalau misalnya kita lihat bahwa tujuannya itu sangat baik dari Daud, agar si Nabal ini dapat bersyukur. Seperti kita lihat di dalam ayat yang ke-6 bahwa dikatakan, sampaikanlah salam ini kepadanya, salam Daud kepada Nabal. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Wah, ini merupakan berkat yang dibawa dari Daud kepada Nabal berserta juga orang-orangnya, berserta dengan keluarganya Nabal. Justru Daud malah memberkatinya. Harusnya di dalam menyambut berkat tersebut, Nabal harusnya memberikan suatu ungkapan syukur dengan memberikan seperti persembahan lah kepada para pasukannya Daud, orang-orangnya Daud. Padahal itu bukan serta-merta untuk Daudnya, tapi juga untuk para prajuritnya, para pasukannya Daud. Tapi di situ Nabal sendiri tidak menyambutnya dengan baik. Lah, kaum ibu, kaum perempuan bisa membayangkan sendiri. Coba membayangkan ketika kita mengucapkan kata Shalom. Shalom kan damai sejahtera dari Allah berserta engkau gitu ya. Damai sejahtera dibawakan oleh seseorang, damai sejahtera dari Allah untuk seorang, sedangkan orang yang disampaikan tidak menjawabnya,
Lah bagaimana kalau misalnya kita membawakan shalom tidak dijawab? Nah, ini agak-agak gimana ya, posisinya sama seperti Nabal. Padahal berkat itu datang, tapi ia tidak menyambut berkat itu. Ia justru malah memaki-makinya, memaki-maki orang-orangnya Daud. Bahkan dibilang ya, dalam makiannya itu dia tidak mengenal yang namanya Daud. Loh, berarti selama ini ketika ia melakukan pekerjaannya, ia tidak tahu siapa yang berjaga siang dan malam membantu dia menjaga usahanya, pekerjaannya, domba-dombanya, menjaga para pegawainya. Padahal orang-orangnya Daud itu memiliki kontribusi yang besar di dalam perusahaan itu untuk menjaga. Tapi ia tidak memandang itu, justru malah tidak mengenal yang namanya Daud. Di ayat yang 10, siapakah Daud, siapakah anak Isai itu? Ia tidak mengenal. Wah, kacau sekali. Tapi dari sini kita lihat juga bahwa Nabal itu memang karakter orangnya seperti itu, dan memang dia itu orangnya yang bebal, tidak mau mendengarkan orang lain, dan memang dia itu melakukan setiap tindakannya sesuai dengan kehendaknya sendiri, bukan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi acuannya itu pada dirinya sendiri. Mungkin saja ia tidak mau memberikan itu agar tidak kekurangan. Jadi ketika panen dia harusnya bisa memberikan kepada anak buahnya, tidak harus memberikan kepada orang-orangnya Daud. Kalau memberikan ke orang-orangnya Daud, bagiannya dia, bagian yang dia panen menjadi lebih sedikit lagi, menjadi berkurang. Mungkin bisa seperti itu. Tapi yang dikatakan oleh dia malah mengatakan siapakah Daud, justru menanyakan siapa Daud, siapakah anak Isai itu. Itu merupakan suatu maki-makian karena ia tidak mengenal padahal orang-orangnya Daud, dan Daud juga memiliki kontribusi yang besar terhadap perusahaan dia, kehidupan dia. Nah, di sini kita melihat dan belajar bersama pada Abigail, istri dari Nabal, yang dimana ia itu bijaksana dan juga cantik. Ia ketika mengetahui bahwa Nabal itu memaki-maki orang-orangnya Daud, ia langsung bertindak, melakukan apa yang ia pikirkan. Ia melakukan untuk datang langsung kepada Daud beserta orang-orangnya dengan berbekal mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Itulah yang dibawa sebagai persembahannya, sebagai ucapan syukurnya, menggantikan ucapan syukurnya Nabal. Apa yang dilakukan oleh Abigail ini bukan berdasarkan ide dari dia, inisiatif dari dia, tapi ini juga bisa kita pandang dalam kacamata iman bahwa ia sendiri diberikan hikmat oleh Allah untuk melakukan ini sehingga ia pun berani. Padahal kalau misalkan di dunia Alkitab itu kan budaya patriarki, justru perempuan itu tidak bisa mengambil alih sesuatu yang harusnya dilakukan oleh laki-laki. Tapi di sini ia berani untuk melakukannya. Tentu bukan inisiatif atau kekuatan dia sendiri untuk berani melakukannya, tapi juga ada dorongan dari Tuhan sendiri yang memampukan dia untuk berani mengambil keputusan, mendatangi Daud beserta dengan orang-orangnya. Dan di dalam perjalanan itu ia berkata-kata untuk mengingatkan Daud bahwa Daud kan ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Nabal, menyauti salam berkat yang dibawakan oleh orang-orangnya Daud, itu ia murka sehingga ingin membantai setiap laki-laki yang ada. Sampai pajar
Kalau misalkan itu tidak ditahan, setiap laki-laki itu akan dibunuh. Tidak ada laki-laki lagi di perusahaan itu, termasuk juga Nabal ingin dibunuh, dibantai oleh Daud berserta dengan orang-orangnya. Dan di dalam firman Tuhan ini, ketika Daud berjumpa dengan Abigail, di dalam dunia patriarki seharusnya Abigail yang adalah seorang perempuan tidak akan didengar oleh Daud, karena apa yang bisa dipakai oleh perempuan, karena yang berpendidikan itu laki-laki bukan perempuan, dan kedudukannya juga lebih tinggi laki-laki. Jelas apa yang dikatakan oleh perempuan tidak akan didengar oleh laki-laki. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Daud itu mendengarkan suara yang dibawa oleh Abigail. Ia mendengarkannya. Peringatan dari Abigail terhadap Daud itu didengarkannya. Di dalam ayat 32 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Diingatkan, disadarkan oleh Abigail. Abigail berani bernegosiasi di dalam dunia patriarki, apalagi bernegosiasinya dengan calon raja, ini adalah Daud. Dan Daud pun menyambutnya dengan baik. Nah, ini menjadi suatu pembelajaran untuk kita semua, bahwa ia berani bernegosiasi walaupun di dalam situasi yang sebenarnya mengancam dirinya. Karena bisa dilihat juga bahwa Abigail ini istri Nabal. Kekesalan kepada suami bisa berdampak juga pada istri. Kekesalan pada satu orang, kemarahan pada satu orang bisa berdampak dengan yang lain yang memiliki ikatan. Tapi di sini Daud tidak demikian. Kita bisa belajar juga dari Daud. Ia berani terbuka untuk melihat bahwa suara Tuhan itu tidak hanya datang dari laki-laki tapi juga dari perempuan. Kita juga melihat dari Abigail yang memiliki keberanian untuk bernegosiasi. Walaupun lawannya itu adalah Daud ya, orang yang menjadi calon raja. Dia adalah orang yang bijaksana juga karena dipakai oleh Tuhan. Orang yang dipakai sama Tuhan juga kadang bisa luput seperti Daud ini, bisa mencari keadilan dengan dirinya sendiri, atas kekuatan dirinya sendiri. Tapi di sini ia disadarkan oleh Abigail agar kiranya ia tidak mencari keadilan sendirian. Biarlah keadilan itu datang dari Allah. Allah lah yang menghadirkan keadilan itu, membantu dia untuk mendapatkan suatu keputusan keadilan seperti apa yang baik untuk dilakukan, untuk dipegang. Abigail adalah alat Tuhan, kita pun alat Tuhan. Kaum perempuan GKP di Matrangkas Bitung adalah alat Tuhan, baik di keluarga, baik itu bersama dengan suami ya, baik itu dengan anak ataupun saudara, kakak adik yang lainnya. Di dalam posisi apapun kita, bukan belajar untuk mengambil keputusan sendiri, tapi belajar untuk berani bernegosiasi, tidak berdiam diri, membiarkan suatu peristiwa yang buruk akan terjadi. Kalau misalkan kita melihat ada sesuatu yang berdampak buruk akan terjadi, sebisa mungkin kita seperti Abigail, menerima ilham, hikmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk berkontribusi, memecahkan suatu masalah, bernegosiasi dan berakhir dengan baik dan bahagia. Seperti Daud, ia pun dibantu oleh Tuhan untuk terbuka terhadap suara yang dibawa oleh Abigail. Kita pun harus juga belajar apabila ada orang lain
kita tidak hanya belajar untuk bernegosiasi, tapi juga kita belajar untuk terbuka terhadap setiap orang yang bernegosiasi dengan kita. Bukan hanya kita yang bernegosiasi dengan orang lain, tapi juga orang lain bernegosiasi dengan kita. Keberanian kita baiklah dipupuk, dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita terhadap mungkin juga pada anak-anak, karena kebanyakan anak-anak sekarang itu berdiam diri, tidak mau bersuara, bernegosiasi, itu tidak ada keberaniannya untuk ngomong depan orang. Jadi karena takut untuk takut diketawain, takut disepelekan gitu. Kita sebagai kaum perempuan GKP di Rangkas Bitung yang sudah menjadi ibu-ibu dan mempunyai anak, baiklah juga ini membuat kita menghayati diri, menjadi teladan bagi anak-anak, bukan hanya bernegosiasi dengan orang lain, tapi juga mengajarkan cara bernegosiasi yang baik kepada anak-anaknya, sehingga kita menjadi teladan bagi anak-anak. Seperti Abigail pada saat ini menjadi teladan kita. Kita pun bisa menjadi seperti Abigail, asal kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan di dalam renungan ini kita baik merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Kita tentu banyak negosiasi-negosiasi yang pernah kita lakukan, tapi negosiasi yang seperti apa? Bukan hanya nego-nego waktu belanja di pasar tapi juga nego-nego yang lain. Nego-nego yang lain, bernegosiasi yang lain, seperti mengambil keputusan mau sekolah di mana nih anaknya gitu kan, atau mau kerja apa nih, bernegosiasi. Kita pun memiliki suatu hikmat, kebijaksanaan, memiliki suatu pola pemikiran, pandangan ke depan akan hal-hal yang baik seperti Abigail. Baiklah kita berani, bukan berani untuk mengambil keputusan sendiri, tapi juga berani untuk bercakap-cakap, bernegosiasi. Hayatilah diri seperti Abigail, dan juga hayatilah diri seperti Daud. Dua tokoh ini baik untuk kita teladani. Dari Abigail kita berani untuk bernegosiasi, dari Daud kita berani terbuka untuk mendengarkan suara yang lain, suara orang lain. Hayatilah firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hayatilah firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pun dapat semakin dekat dengan Tuhan seperti Abigail dan Daud. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.